Bismillahirrahmanirrahim. Cuka, tadi kalau kita lihat prosesnya, kan dia dari etanol dirubah oleh asetobakter asetin jadi asam asetat. Dia akan haram jika etanol yang digunakan dirubah menjadi cuka itu adalah berasal dari homer. Ini hadisnya, Rasul ditanya tentang homer, apakah boleh dibuat menjadi cuka? Maka Rasulullah menjawab tidak. Ya, makanya tadi saya perlu sampaikan, ternyata cuka itu mengalami dua fermentasi. Yang pertama adalah fermentasi dari gula atau karbohidrat menjadi etanol, lanjut dengan fermentasi oleh bakteri, asetobakter asetin, etanol menjadi asam asetat, dan tujuannya memang dibuat cuka. Lalu ada juga hadis dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Abu Talha itu bertanya kepada Rasulullah tentang anak yatim yang mendapatkan warisan khomer. Maka kemudian Rasulullah bersabda, tumpahkan khomer tersebut. Lalu Abu Talha bertanya lebih lanjut, apakah aku tidak boleh menjadikannya cuka? Beliau menjawab tidak. Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan ya, ternyata cuka itu kalau fermentasinya diteruskan dengan menambahkan asetobakter aseti, maka dia bisa menjadi cuka. Akan tetapi jelas, jika cuka itu dibuat dari khomer, maka dia haram. Nah, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan cuka dari khomer. Nih, botol-botol ini. Ada yang namanya apple cider. Apple cider itu sebetulnya adalah minuman keras, ya kadar alkoholnya di atas 5%. Ya, jadi jangan salah, judulnya apel, tapi dia apple cider. Apple cider itu minuman keras dalam Eropa. Maka yang dimaksud dengan vinegar apple cider itu adalah cuka yang diproses dari minuman homer, yaitu apple cider. Maka ini hukumnya haram. Lalu rice vinegar. Kalau dilihat namanya, wong yo cuka beras saya kok masuk gak boleh toh, masuk haram. Tetapi jangan lupa, di sini adalah dari arak masak yang terbuat dari beras. Jadi beras dibuat arak, ya tadi menghasilkan etanol kan, dan diolah menjadi vinegar dengan perlakuan tadi penambahan asetobakter asetin. Yang berikutnya adalah ini adalah cuka hitam. Ya sama, ini awalnya dari homer. Lalu diproses lagi dengan fermentasi yang berikutnya menggunakan bakteri, maka dihasilkan cuka. Maka cuka-cuka seperti inilah yang haram. Bagaimana dengan cuka makan yang kita pakai untuk bakso, bikin pempek? Kalau itu setahu saya memang dia prosesnya adalah proses pembuatan cuka. Jadi tidak ada putus. Jadi dalam arti prosesnya memang pembuatan etanol lalu diproses dia menjadi asam asetat. Tidak seperti ini ya. Kalau ini kan dia homer lalu dibuat cuka. Maaf. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, memang materinya agak melelahkan. Monggo mungkin Mbak Fat bisa menyampaikan untuk sesi tanya jawab ini. Ya, tapi jangan disuruh ngapalkan nama bakteri-bakteri ya. Oh, enggak dengar ya suaranya Mbak Fatimah. Nggih, sampun. Nah, ya alhamdulillah benar. Waktunya kurang berapa menit Mbak Fatimah? Insya Allah masih panjang. Masih 15 menit. Oh. Ya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, memang materinya agak berat. Monggo mau chat atau langsung
Speakernya langsung. diaktifkan. Yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini menarik banget pembahasannya. Terima kasih. Yang mau saya tanyain itu ada beberapa ya, Bu. Yang Ya. pertama yang mau saya tanyakan itu tadi yang dari hasil kesimpulan LPPOM MUI mengenai jus buah yang disimpan 3 hari dalam suhu 29 derajat Celcius akan menjadi haram jika alkoholnya mencapai 0,5% ya. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu jus buah yang digunakan di sini itu dalam penelitian jus buah konvensional yang kita buat atau yang ada di pasaran ya Bu. Kemudian yang kedua itu di situ disampaikan nggak ya Bu penelitiannya persentase glukosa awal untuk menghasilkan kadar alkohol segitu itu berapa? Karena kan akan berkaitan ya persentase glukosa awal dengan persentase etanol yang dihasilkan gitu Bu. Iya. Terus pertanyaan yang selanjutnya mengenai ini Bu, media-media yang digunakan dalam inokulum, kemudian dalam penyegaran bakteri itu sangat menarik banget karena kita juga harus memperhatikan komponen halal haram di dalamnya ya, karena kan saya juga bekerja di lab. Kemudian ini Bu, apakah ada media pertumbuhan bakteri, inokulum dan lain sebagainya itu yang mereknya itu dia benar-benar halal karena kan selama ini yang kita pakai itu biasanya import ya dari luar negeri. Nah kan kami pekerja lab juga kadang ya udah pakai aja gitu dan lagi kurang memperhatikan gitu takutnya malah kami asal pakai kemudian lagi tidak menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya malah jadi kena ke kami haramnya gitu Bu. Ada nggak ya media yang halal diproduksi untuk penyegaran bakteri. Gitu aja sih Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Monggo, kalau mau bertanya, Mbak Yeri. Atau saya jawab dulu aja ya? Enggak, Bu. Untuk pertanyaan Jawab dulu dari aja. Mbak. Siapa ya Mbak Tia ya kalau Mbak namanya? Tia, ya. Mbak Tia Mariana. Mbak Tia Mariana, terima kasih atas pertanyaannya ya. Yang pertama tadi adalah kadar gula ya, kadar gula. Memang setiap bahan kadar gulanya akan berbeda. Yang jelas yang digunakan pada proses itu, karena saya nggak ikut penelitiannya, itu kalau saya lihat jus buah yang digunakan adalah jus buah konvensional. Kalau nggak salah saya pernah baca hadis bagaimana Rasulullah itu menolak meminum jus buah ya. Jadi nanti itu PR buat saya cari dalilnya ya. Maka Rasulullah menolak meminum jus itu karena sudah ditunda semalam atau seharian gitu ya. Yang jelas kalau yang melakukan penelitian itu kalau di LPMUI dengan tahu sendiri pasti adalah ahli anti teknologi pangan ya. Jadi maka diambil rata bahwa ternyata 0,5% adalah batas minimal. Itu batasnya meningkat ya. Jadi kalau fatwa yang sebelumnya kan 1%, maka di fatwa MUI yang tahun 2018 ini dia ternyata limitnya diturunkan. Diturunkan apa ditambah ya? Jadi 0,5% gitu kan. Terus yang kedua tadi tentang medium. Nah ini saya mau tanya dulu, jenengan itu apakah penyegaran bakterinya itu untuk proses pangan atau yang lain semacam kalau itu produk pangan dan diajukan untuk sertifikasi jaminan halal, maka tentu akan dilihat apakah medium yang digunakan adalah medium yang halal. Jadi kalau kita lihat dari kasusnya tadi ya, Ajinomoto tadi ya, awalnya kan dia menggunakan yang halal. Jadi Pepton tadi itu dia menggunakan yang halal, tapi ternyata di tengah perjalanan dia mengganti menjadi Bactusaiton tadi. Dan ternyata diteliti lagi. Jadi kalau pada inspeksi auditor halal MUI itu mereka akan melakukan inspeksi selama 3 tahun. Jadi sertifikat jaminan halal itu kan berlaku selama 2 tahun ya setelah diajukan. Maka akan ada inspeksi itu setiap 3 bulan sekali. Dari inspeksi 3 bulan sekali itulah akan tahu apakah terjadi pergantian bahan. Jadi kalau ini kita mengaca pada apa yang terjadi pada Ajinomoto ya. Nah, ternyata baru ketahuan bahwa ternyata dia mengganti merek gitu ya. Mengganti merek menjadi Bactusaiton dan ternyata
pada proses pembuatan baktuoseton itu dia melibatkan yang namanya tripsin dari enzim babi. Nah, saya belum bisa menjawab ini yang halal yang mana gitu ya. Itu nanti akan ada list ya. Nanti tentunya di jurnal halal MUI itu ada list enzim-enzim yang boleh digunakan, medium yang digunakan itu akan ada list. Kebetulan saya belum hafal tentang itu. Begitu Mbak Tia ya. Oke Bu. Ya soalnya menarik banget masalah penggunaan media itu sendiri ya, bukan kami dari lab kadang pakai ya untuk Pepton kami tahu pakai ini, ntar untuk media lain kita pakai ini. Selama ini cuman itu aja yang saya tahu, belum tahu nih kalau misalnya ternyata ada beberapa komponen di situ yang berasal dari enzimatik babi gitu. Gitu sih Bu. Iya. Terima kasih infonya. Perlu kita bedah ya, titik kritis pada tahapan fermentasi itu ternyata banyak banget gitu loh. Iya Seperti betul. Dan memang kalau di jurnal halal MUI itu rilisnya itu bukan hanya coklat mana yang halal, susu yang mana, tapi sampai medium-medium itu, medium penyegaran tadi itu juga ada merek-merek tertentu. Mungkin nanti kapan-kapan saya share gitu ya di grup apa ya itu, grup Quran itu ya. Grup Ya, Rumah Quran ada ya. Rumah Quran. Iya. Mungkin yang lain? Tentang saya Bu, Ye. tentang infus water itu maksimal itu berapa jam atau itu kira-kira itu kan fermentasi itu ya? Bisa disebut fermentasi apa bukan ya itu ya? Oke. Itu menjadi Oh ya. Yes. Tadi kayaknya ada di slide saya yang tadi tentang hukum makan tape itu ada bagaimana statusnya air nabes tadi ya. Kalau nggak salah tuh dia maksimal 3 hari kalau nggak salah. Tadi slide-nya belum saya share ya filenya. Nanti saya share gitu kan. Jadi itu dia dikategorikan sebagai air nabes gitu kan. Karena memang dia tidak spesifik ditujukan untuk fermentasi gitu kan. Tetapi alangkah baiknya posisi air nabes itu tidak dibuat melebihi 3 hari. Berdasarkan tadi ya penelitian teknologi pangan tadi bahwa jus buah tadi kan dia 3 hari ya. Sedangkan kurma itu dia mengandung gula tinggi, karbohidratnya juga tinggi. Jadi proses fermentasi spontan bisa terjadi. Seperti itu. Jadi kita memang hati-hati. Walaupun memang tujuannya kan infus water yang kurma itu kan bukan untuk homer. Oke, mungkin saya baca chat dulu ya. Monggo, Bu. Kalau jus buahnya dimasukkan freezer. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik ya. Dari siapa tapi? Oh, dari Mbak Irma. Kalau jus buahnya dimasukkan freezer ya nggak apa-apa, aman-aman aja gitu. Ya nggak aman itu kalau ada yang ngambil itu nggak aman jadinya. Yang kedua, bagaimana kalau buah itu disimpan lama? Gimana sih Tante? Buah disimpan di suhu ruang lama, lalu keluar alkoholnya. Apa boleh dimakan? Buah asli ya, maksudnya buah segar ya, disimpan lama. Ini biasanya adalah pada kasus durian nih ya. Banyak nih kasusnya durian yang mateng banget ya. Itu kan semacam kadar etanolnya meningkat gitu kan. Kalau itu tidak terhukumi dia haram jika dia tidak menyebabkan orang yang memakannya mabuk. Jadi gini, kandungan asli pada buahnya itu ada etanolnya. Gitu kan. Maka semakin tua maka ke arah pembusukan, itu memang kadar etanolnya meningkat, tetapi dia asli. Memang asli terdapat kandungan pada buah itu sendiri. Saya sempat baca memang kasus tentang durian itu bahwa itu bukan berarti buah duriannya dia jadi haram gitu ya. Akan tetapi pada orang tertentu yang mengkonsumsi durian mateng tadi, lalu dia mabuk, maka dia jadi haram. Ini tidak similar tuh kita pada proses pembuatan khamr ya. Kalau khamr kan memang dia kadar etanol ditinggikan untuk tujuan tadi, untuk apa? Mabuk atau apa itu tadi ya. Jelas tujuannya itu seperti itu. Monggo yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa yang saya sampaikan ini bisa jadi debatable ya, dalam arti beberapa orang pun juga memiliki pendapat yang berbeda kan, tapi di sini karena saya posisi sebagai perwakilan Halal Corner, jadi kalau saya ceritakan bahwa Halal Corner itu didirikan oleh salah satu auditor LPOM UI. Jadi memang orangnya bekerja di LPOM UI.
dan dia daripada bidang penelitian riset di teknologi pangannya. Jadi kalau nanti misalnya panjenengan semua melihat kok yang ada yang mengatakan begini ya, ada yang mengatakan begitu, maka saya sampaikan karena di sini saya mewakili Halal Corner, maka apa yang saya sampaikan itu manifestasinya dari apa yang saya pahami dari apa yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia. Karena memang foundernya adalah seorang auditor LPOM UI. Jadi ini memang debatable gitu ya. Mungkin ada yang lain, banyak sebetulnya apa ya, dilema-dilema makanan fermentasi. Mungkin kalau kita tanya kimchi itu halal apa haram gitu ya. Bingung kan, kadang kimchi itu halal apa haram gitu kan. Saya nggak pernah Maka makan kalau soalnya. nggak pernah makan, makanya kuaci. Enak itu. Ya, lebih enak makan kuaci daripada kimchi gitu ya. Atau mungkin nanti bisa ya, suatu saat insya Allah kalau ada waktu kita bedah titik kritis setiap jenis makanan. Dalam arti kalau Japan food, Chinese food, Western food itu titik kritisnya mana aja gitu ya. Karena banyak nih misalnya nih orang jualan makanan Jawa gitu ya. Dia jualan bakmi, tapi dia pakai resepnya ala Cina. Nah, kan nanti ketemunya barang-barang nggak halal lagi gitu ya. Termasuk tadi hasil fermentasi, misalnya arak masak atau ciu itu kan hasil fermentasi. Kalau orang mengatakan arak masak kan dah haram, itu bukan buat mabuk. Tapi jangan lupa, dia tetap hukumnya khamr, dilihat dari kadar etanolnya. Tidak ada ceritanya orang mabuk itu minum arak masak. Ya, coba diminum sebotol, kira-kira mabuk nggak gitu kan? Ya, jelasnya mabuk, kadar etanolnya jelas di atas 0,5% berdasarkan fatwa ulama. Sedangkan berdasarkan hukum positif negara kita, khamr itu atau minuman beralkohol golongan A itu kadar alkoholnya 1-5%. Jelas kalau arak masak itu dua-duanya masuk itu, kena itu. Mungkin itu. Kenapa semua pada diem-dieman? Mungkin bingung ya, masih mencerna. Iya, materinya apa terlalu banyak dan terlalu berat ya? Atau seperti Bu, pelajaran? halo. J, Halo. monggo Mbak Tia. Jadi dari kesimpulan yang tadi itu semakin manis buah itu berarti akan semakin cepat terfermentasi gitu ya Bu ya? Jus buah Ya. maksud saya. Ya. Halo? Mbak Tia. Iya, jadi yang dari data-data tadi itu berarti semakin tinggi atau semakin manis buah, dia akan semakin cepat terfermentasi gitu ya Bu ya? Begitu bukan ya? Kalau dia semakin manis itu buahnya ya. Contohnya tadi antara kurma dengan apel. Ya. Jadi kan perbandingannya kurma dengan apel. Pada suhu yang sama, terus pada waktu yang sama ya, 3 hari itu kan kadar etanolnya pasti beda, lebih tinggi yang kurma. Ya tergantung pada kemanisannya gitu kan ya. Karena kalau dia semakin manis maka kandungan glukosa di dalam buahnya itu kan semakin tinggi. Jadi seperti itu. Makanya kan pada makanan ada beberapa buah atau makanan yang dia tidak direkomendasikan untuk para penderita diabetes. Karena memang kandungan glukosanya tinggi. Dia memang buah, tetapi kadar gulanya tinggi. Maka untuk diet orang-orang diabetes ada beberapa buah yang memang dia forbidden, dia tidak boleh. Contohnya mangga. Mangga memang buah. Kalau dilihat enggak, apanya yang bikin gendut enggak, tapi kandungan glukosanya tinggi. Maka dia forbidden for diabetic patient gitu kan, enggak boleh gitu kan. Sama seperti semangka. Semangka itu apa sih bahayanya? Enak-enak aja seger, tetapi dia kadar glukosanya tinggi. Loh, nasi itu kan nggak manis gitu ya. Kenapa dia nggak boleh untuk orang-orang diabetes? Karena angka glikemiknya tinggi. Nah, nanti ini bahasnya beda lagi ya. Kadar glukosa tinggi dengan kadar glikemik tinggi itu berbeda. Seperti itu. Nanti bahasnya ngelebar kemana-mana gitu. Ya, jadi better kalau misalnya saya mau nyimpan di suhu ruang gitu, suhu ruang di dapur saya kan kebetulan outdoor ya Bu. Jadi kemungkinan agak-agak kena sinar matahari. Jadi better kalau misalnya mau nyimpan jus buah agak lama gitu, mending pakai buah-buah yang nggak terlalu manis ya Bu ya berarti ya. Pertanyaannya kenapa harus disimpan? Karena jus itu kan
memang dia produk yang memang harus langsung diminum, kecuali dia jus yang diawetkan, yang kemasan tuh ya, yang di Tetra Pak itu kan beda. Jadi gini, kalau kita bicara kualitasnya, jus itu sebetulnya pada saat proses pemblenderan, dia kan mengalami oksidasi. Itu sudah vitamin berkurang. Buah tadi kalau ketemu dengan bahan-bahan metalik, contohnya pisau di dalam pada saat kita memotong, pisau di dalam alat blender, itu kan dia sudah menyebabkan oksidasi juga. Dan dia juga akan merusak vitamin di dalamnya. Justru malah sebetulnya jus itu kan harusnya adalah minuman yang memang harusnya diminum langsung, tidak perlu disimpan gitu kan. Kecuali kalau sisa gitu ya, nggak habis gitu, terus dimasukkan di kulkas itu masih lebih baik gitu kan. Makanya yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kita harus menyimpan jus gitu ya? Seperti itu. Beda dengan infus water ya. Kalau infus water kan dia posisinya tidak diekstraksi, dalam arti dia buah utuh dimasukkan ke dalam air gitu kan. Itu Mbak Tia. Oke. Oh, saya jadi kepikiran satu lagi, boleh nggak, Bu? Oh, boleh, Kalau silakan. misalnya jamu beras kencur gitu kan manis ya, Bu ya? Itu kan kadang-kadang ada yang disimpan di suhu ruang ya, Bu ya, kalau misalnya nggak habis gitu. Itu bisa bisa terjadi fermentasi alkohol juga nggak ya, Bu ya? Oke, itu betul pertanyaannya. Eh, saya sering lihat memang ya orang jualan jamu itu mungkin 3 sampai 4 hari. Tapi saya juga nggak tahu ya itu stoknya diganti apa enggak. Sebetulnya kalau beras kencur itu kan dia mengandung herbal-herbal ya. Ini namanya juga beras kencur ya. Ada kencur, apalagi ya. Nah, sebetulnya di bahan-bahan herbal tadi itu dia juga mengandung yang namanya antibakteri, dan cenderung asam kan gitu ya. Jamu kayak beras kencur itu kan dia cenderung asam. Nah, yang asamnya sendiri itu juga menghambat bukan bakteri ya, itu adalah kalau yang menyebabkan pembusukan di semacam jamu, sirup, setelah itu dia adalah khamir atau kapang. Nah, khamir dan kapang itu dia punya toleransi yang gimana ya? Kalau kondisi asam tuh dia jadi nggak aktif gitu ya. Makanya ada yang ditambahkan asam sitrat gitu kan. Atau misalnya ditambah pengawet, misalnya adalah yang sering kita pakai itu kan benzoat. Nah, bisa jadi jamu-jamu yang 3 hari dipajang di suhu ruang itu dia diberi benzoat, satu. Yang kedua, bisa juga dari herbal yang terkandung di dalam jamu-jamuan tadi itu yang menghambat aktivitas khamir. Gitu, seperti itu. Jadi macam-macam sih, bisa dikasih benzoat, bisa jadi kan saya juga nggak tahu ya, yang produksi itu dia nambahin benzoat apa enggak. Terus yang kedua adalah suasana asam yang diperoleh dari minuman tadi itu juga menghambat aktivitas khamir. Makanya kalau proses pembuatan minuman keras itu kan derajat keasamannya tidak bisa terlalu ya, karena kalau nggak salah derajat keasaman berapa persen itu dia khamir sudah nggak bisa, dia sudah inaktif gitu kan, seperti itu. Oke, makasih Bu. Oh iya, contoh tadi cuka ya, cuka itu kan terjadi 2 fermentasi kan. Yang pertama adalah fermentasi tadi dari kandungan gula dirubah menjadi etanol kan. Setelah itu bagaimana dia berubah menjadi cuka? Tentunya bukan khamir lagi yang bekerja, tetapi bakteri. Karena tadi si khamir dan kapang itu kan dia punya batas toleransi yang dia suasana asam dia bisa inaktif gitu kan. Seperti itu. Oke. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin ditunggu sebentar. Karena sudah waktunya habis ya, sudah 10.32. Oke. Apa mau ditambahkan lagi Bu Aryani? Mungkin menurut saya mungkin ada perlu forum yang kita membicarakan lebih detail lagi ya, karena memang pemahaman bioteknologi ini menentukan bagaimana kita menentukan status halal atau haram. Tadi kenapa saya paparkan bahwa ini bekerja khamir, bekerja kapang, bekerja bakteri, itu untuk memahamkan kita. Kalau pada proses pembuatan yang menggunakan khamir dan kapang, biasanya jarang terjadi yang proses inokulasi tadi. Jadi kayak penyegaran bakteri, segala macam tentu tidak dilakukan pada khamir dan kapang. Jadi supaya panjenengan semua itu pada saat
mengkonsumsi suatu produk itu udah tahu, oh ini aku makan ini fermentasi dari Kamir, ini fermentasi dari Kapang, gitu kan. Kalau dia fermentasi dari Kapang, begitu dia harinya sudah over, maka Kapangnya itu terlihat sangat banyak dan terlihat seperti membusuk. Itu biasanya kita secara estetika kita tidak mau. Tetapi kalau bakteri berbeda lagi seperti itu. Jadi saya berharap bahwa pengetahuan atau ilmu yang saya share hari ini bisa bermanfaat semua bagi panjenengan di dunia dan akhirat, tentunya dalam menjaga Amin. diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya, wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bisa tambahkan sedikit ya, mungkin ini kita perlu banyak sekali belajar. Karena apa? Karena kita harus paham bahwa apa yang masuk ke tubuh kita ketika hal itu haram, ibadah kita tidak diterima 40 hari ya Bu ya. Ya, itu. Ini jadi kita harus terus belajar, insya Allah kalau pekan-pekan berikutnya ada kesempatan, Bu Aryani juga ada waktu luang, kita akan diskusi seperti ini lagi ya Bu ya. Insya Allah. Oke. Udah, kita akhiri dulu majelis kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa akhir majelis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau menghadiri terus